pengurus. Yang saya hormati pula Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala SD atau MI atau FKKS SDMI Muhammadiyah se-Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua, sehingga pada titik hari ini di tengah-tengah kesibukan kita dan sekarang sudah asing lagi, kita masih diberikan nikmat dari Allah, sehingga pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita, yaitu adalah inspiring untuk berbagi pengalaman. Dan sebelumnya saya mohon izin, saya nanti akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Dan ini bukan lantas kemudian saya paling terbaik, bukan berarti saya paling baik, tidak. Ini adalah sifatnya sharing berbagi, karena kami juga masih belajar. Apalagi di sini saya juga paling muda ya, karena semua tidak berumur semua ya. Lampunya jangan ada putihnya. Sudah mulai beraliran putih ya, saya masih aliran hitam. Oke, begitu Bapak Ibu, ini adalah insya Allah ini rencana gedung kami, dan ini gambar pertama, dan ini dalam proses untuk perubahan gambar, tapi minimal di dalam mimpi kami, karena di Kudus belum ada gedung kembar dua. Jadi kami terinspirasi di Petronas, the Twin Building, di Twin Tower. Kami terinspirasi itu untuk mendirikan the Twin Building of Birrul Walidain Kudus. Sekolah kami baru berdiri tahun 2011, tepatnya di tanggal 12 Juni 2011, tahun depan memasuki satu dasawarsa. Jadi masih kecil, 10 tahun ya, baru 10 tahun. Baru 10 tahun, kemudian ketika awal itu siswa kami baru 9. Baru 9 ya, betul Pak. Baru 9, kemudian di tahun kedua meningkat sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan itu juga kami bangun juga dengan spirit yang pertama adalah bahwa kita adalah diberi amanah oleh persyarikatan, itu adalah divestment untuk memajukan sekolah Muhammadiyah. Yang kami notabene adalah masih baru, tetapi kami memiliki spirit bahwa walaupun baru, tapi untuk prestasi semangat tidak mau kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah lama. Lanjut. Nah, ini sejarah kami, saya tidak putarkan karena durasinya agak lumayan, jadi kalau dituturkan ya tidak apa-apa. Boleh. Ada. Enggak dengar ya? Bentar. Oke. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu kunjungi di YouTube kami di SD Muhammadiyah Birrul Walidain. Nanti ada, ini merupakan sejarah perjalanan kami. Ini pada sesi bagian pertama. Nanti akan ada bagian yang kedua, karena perjalanan kami di tahun 2020 ini sudah meluluskan 4 angkatan. Tapi saya lupa. Nah, lanjut. Lanjut selanjutnya. Ya. Lanjut. Terus, nah ini untuk garasi pertama sudah meluluskan di tahun 2017. Yang awal tadi hanya 9, kemudian ketika dalam perjalanan waktu akhirnya lulus dengan jumlah siswa 12. Jadi tim ke-11. Nah, dari 11 ini ke 12 ini alhamdulillah kami ketika UN pertama itu kami peringkat ke-8 sekolah baru. Bukan berarti kita ukurannya harus UN tidak, tapi adalah kalau di Kudus masih kemudian yang menjadi tolak ukur masyarakat itu adalah UN. Dan kami di tahun itu siswa kami nomor urut 8 dari 12 siswa itu. Dari setelah kemudian kami semakin terpacu kemudian dengan prestasi yang lain. Dan alhamdulillah di tahun 2016 kami mengirimkan salah satu siswi kami, yaitu mengikuti lomba di matematika di Thailand. Itu juga mungkin dari hal yang aneh gitu. Sekolah yang anyar, atau mungkin teman-teman yang sudah dari Birrul pernah ya, sekolah yang busuk, cilik gitu kan.
Dikira tidak ada bangunan, tapi ternyata masuk ke dalam juga ada bangunannya. Tapi kami, spirit kami walaupun masuk gang, tapi prestasi tidak mau kalah dengan sekolah-sekolah yang tidak ada di gang sendiri. Kemudian proses sampai sekarang alhamdulillah berjalan seperti itu. Dan alhamdulillah kerasnya masyarakat juga luar biasa. Dan mimpi kami adalah ketika misi pertama kali mendirikan SD Birul itu adalah ingin menjadi sekolah yang unggulan. Bahwa sekolah Muhammadiyah adalah sekolah yang unggulan. Dan ini alhamdulillah terbukti dengan apa? Dengan banyaknya prestasi-prestasi yang kami didik, kami ajar kepada anak-anak, alhamdulillah dapat mencapai itu. Dan sekarang yang biasanya yang ketika lomba matematika itu hanya sekolah-sekolah yang bukan Islam. Saya itu langganan matematika, tapi kami berhasil kemudian sejajar dengan mereka dan bahkan bisa melampaui mereka. Karena dengan apa? Spirit tadi itu, bahwa spirit kita adalah memajukan pendidikan Muhammadiyah. Lanjut, nah ini lanjut terus, lanjut. Oke, nah di tahun 2021-2022 alhamdulillah baru ada 55 siswa tuntutan yang datang. Mungkin teman-teman sudah ada yang gemolong sudah tutup ya. Oktober sudah tutup, itu luar biasa. Jadi kami berproses seperti ini. Karena awalnya di Kudus itu ketika PPDB itu ya di awal di Juli. Tapi kami mencoba untuk di awal-awal. Jadi Agustus sudah mulai, September, Oktober, nanti maksimal Januari sudah selesai. Alhamdulillah sekarang sudah ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Lanjut ya. Nah, lanjut lagi. Oke, nah ini adalah visi sekolah kami adalah membentuk dan mewujudkan generasi Islam yang unggul, berkarakter, toleran dan serta menjadi sekolah rujukan. Ini adalah visi kami, bahwa kami ingin mendidik dan membekali generasi Islam yang unggul dan berkarakter birrul walidain. Jadi berkarakter birrul walidain itu tidak hanya kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, tetapi kepada semuanya, baik itu attitude-nya, sopan santun, perkataannya, dan lain sebagainya. Bahkan di kami setiap saat itu kemudian selalu kami cerewet kepada anak-anak didik kami. Kami selalu memberikan kepada guru-guru kami agar cerewet dalam hal kebaikan. Maaf dalam menata sandal, menata sepatu, menjaga kebersihan. Itu kami biasakan semacam itu. Dan memang berat, tetapi kita mulai dari awal. Dan alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa. Bahkan suatu ketika anak-anak pulang sebelum dijemput, itu ada daun yang berjatuhan, itu anak-anak berinisiatif ambil sapu dan ekrak untuk kemudian menyapu dan membersihkan sampah tersebut. Nanti saya ada fotonya. Jadi itu yang kemudian generasi Islam yang seperti itu, yang berkarakter tadi, virtuality. Ya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Dan yang terpenting adalah ketika mengembangkan sebuah sekolah itu dan maju adalah yang pertama adalah spirit kita, yaitu niat kita. Niat kita ini diberikan amanah di Persyarikatan, terlebih dari awal kita harus maksimal dan harus tanggung jawab dan konsisten, istiqomah. Ya. Kalau yang istrinya belum istiqomah berarti nambah lagi ya. Jadi begitu. Jadi spirit itu dibangun dari diri dan kemudian teamwork yang ada di sekolah masing-masing. Kalau timnya itu belum jalan maksimal, kalau belum masih ada yang satu dengan yang lain saling iri, inti-intian, gaji nanti dapat berapa, kamu berapa, nanti itu tidak akan jalan dengan baik. Nah, jadi niat itu adalah kita mendharma baktikan amal soleh kita, ilmu kita di amal usaha maupun. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu, kita senang belajar dan berbagi. Ketika kita ingin maju, jadi belajar. Kita juga datang ke sini juga bagian dari belajar. Dari teman-teman yang jauh dari berbagai daerah ke sini, ini artinya apa? Belajar juga. Walaupun sekolahnya sudah besar seperti Ustaz Mustaqim yang sekarang sudah dua ya Ustaz Mustaqim ya, sudah dua. Jadi yang pertama mutual satu, sekarang mutual dua. Ya, itu kan luar biasa ya.
yang belum satu lagi Ustaz Heru Nugroho juga sekarang sudah besar sekolah, dan teman-teman yang lain juga sudah banyak semua. Jadi teman-teman datang ke sini untuk belajar mana yang kurang, mana yang belum, dan kemudian yang berikutnya adalah berbagi. Jadi dikatakan oleh Ustaz Muji dan kawan-kawan yang lain bahwa ketika kita memiliki ilmu itu jangan kemudian bermalas-malasan dan eman-eman untuk berbagi dengan yang lain. Jangan sampai kemudian kita berbagi dengan yang lain itu, wah nanti saya kalah dengan sekolah itu. Bukan, justru itu adalah bagian amal kebaikan kita. Banyak sekolah-sekolah yang besar, yang awalnya siswanya banyak 1.000, bahkan ratusan ribu dan sebagainya, tapi kemudian lama-kelamaan akan menjadi turun. Karena apa? Karena dia merasa sudah besar dan tidak mau berbagi dengan yang lain. Saling berbagi, yang perlu dibantu apa, kemudian yang ingin disampaikan apa dan sebagainya. Karena ini adalah penting. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kita di sini adalah merupakan para pejuang. Dari memilikilah kemudian mimpi-mimpi yang tidak di luar orang miliki. Ya, seperti tadi kata Heru punya mimpi miliki gedung sekolah lantai 5. Sekarang bisa. Ya, satu saking dulu awalnya 1, sekarang 2. Kan awalnya juga ada mimpi. Ya kan? Satu Musi juga sama, yang awalnya sekolahnya hanya siswanya puluhan, sekarang sudah ratusan. Dan yang lain juga. Itu adalah memiliki mimpi-mimpi yang di luar orang biasa. Dan alhamdulillah kami juga termotivasi oleh Profesor Abdul Muti, kebetulan tetangga kampung desa dengan saya. Jadi ketika ke rumahnya beliau itu, kalau di searching di Google itu muter-muter, karena saking pelosoknya rumah beliau. Tapi beliau walaupun dari kampung pelosok, tapi prestasi kemudian beliau mencapai kemana-mana dan sampai sekarang dapat menjadi sekretaris umum PP Muhammad. Beliau selalu memotivasi kami. Tidak usah takut, tidak usah kecewa, tidak usah menyesal atau mungkin bahkan tidak percaya diri bahwa kita walaupun dari kampung tapi prestasi juga seperti orang-orang tidak kampungan. Begitu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan bagaimana spirit kita untuk memajukan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Selamat datang Bapak Ketua BCM. Luar biasa. Luar biasa. Bukan dia. Nah, betul. Lanjut. Nah, ini foto-foto kegiatan mungkin ini sudah menjadi hal biasa terus. Lanjut. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu. Kita tiap hari sudah bekali anak-anak di sekolah, di rumah juga seperti ini harapan. Tidak hanya kemudian pandai di sekolah, tapi tidak pandai di rumah. Bahkan kami, guru-guru kami tugaskan standby 25 jam. Untuk apa? Mantau belajarnya anak-anak, sholatnya seperti apa, setiap hari dipantau di grup. Sampai seperti itu. Bahkan ada orang tua yang kemudian kok sampai segini ya sekolahan kok memperhatikan anak saya, padahal sudah tidak di sekolah. Nah itu kembali lagi adalah merupakan pelayanan kita, safety excellence kita. Nah ini juga mungkin hal yang biasa nih, bahwa sudah ini ada outing class, belajar di luar sekolah dan sebagainya, juga membangun kreativitas dan kewirausahaan anak-anak. Lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu, gambar yang pojok itu anak-anak itu tanpa ada yang menyuruh, yang saya katakan. Jadi karakter biru walidanya sudah mulai anak-anak menjalankan. Ada sampah, langsung ambil sapu, kemudian dibersihkan dan dibuang di tempat sampah. Ini tanpa setting. Kebetulan saya pas keluar salah satu ambil gambar itu. Ini Bapak Ibu, harapannya adalah agar generasi-generasi ke depan Indonesia, dan lebih dalam generasi-generasi kader Muhammadiyah ya,
semacam ini. Lanjut tuh. Oke, dan ini membantu orang tua, harapannya juga seperti itu. Nah, dan alhamdulillah di tahun 2019 kami dipilih oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menjadi salah satu sekolah unggulan Muhammadiyah Jawa Tengah. Ini juga ada Ustadz Mustaqim yang, dan tentu ini bukan kemudian terserah Bapak Ibu, ketika kami diberikan semacam ini tidak bisa tidur. Kenapa? Justru malah stempel kami itu semakin melekat. Unggulan itu berarti harus kemudian jangan kemudian berhenti. Oh, ini dikatakan sekolah unggul tapi tidak ada inovasi, tidak ada kreasi dan sebagainya. Justru adalah mau pelecut kita untuk senantiasa melakukan dan memberikan yang terbaik. Begitu. Karena itu Bapak Ibu yang dapat kami bagikan kepada Bapak semuanya. Selagi ini adalah niatan kami untuk berbagi, tidak ada niatan apapun. Jadi marilah kita senantiasa selalu belajar dan belajar. Dan alhamdulillah kemarin juga kami menjadi juara 1 kepala sekolah berdedikasi dalam era pandemi. Belum yang prestasi seperti Ustadz Mustaqim. Jadi itu juga merupakan mimpi kami, ya, agar pengen gitu ya, seperti Tomo, kemudian Ustadz Saijan dan sebagainya, Ustadz Mustaqim yang sudah luar biasa. Juga kami termotivasi itu. Alhamdulillah pada waktu itu ada rapat di Kendal. Saya masih ingat ada FKKS di Kendal itu. Saya izin sama Pak Ketua dan teman-teman, saya izin ada undangan untuk presentasi lomba kepala sekolah berdedikasi di era pandemi. Alhamdulillah kami juara 1. Dan alhamdulillah juga sekolah Muhammadiyah jadi atas. Itu niatan kami. Tidak ada niatan supaya saya kemudian diunggul-unggul, tidak. Tapi tujuan kami adalah niatan agar sekolah Muhammadiyah selalu menjadi yang terbaik dan terdepan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.